Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat yang ke-33. Saudara, selama bulan Juli di GMS Surabaya adalah bulan keluarga. Jadi semua khotbah-khotbah yang akan disampaikan semuanya di dalam konteks family, konteks keluarga. Amin, saudara. Hari ini saya akan bicara mengenai sebuah tema, yaitu ketika engkau diremehkan. Saudara, pengalaman diremehkan ini semua kita pasti pernah mengalaminya. Amin. Ya, entah di dalam rumah, di luar rumah, di dalam gereja juga, ya kan? Tuhan izinkan itu mungkin terjadi, saudara, bahkan juga di luar gereja. Ya, kita bisa diremehkan orang di mana-mana. Ya, mari kita bawa ini dalam sebuah konteks sesuai dengan tema bulan ini, yaitu ketika kita mungkin ada di keluarga. Ya, di keluarga besar atau di keluarga kita sendiri. Siapapun kita hari ini, mungkin kita adalah anak, ya, mungkin kita adalah orang tua atau siapapun kita, saudara. Dalam keluarga besar, ya, mungkin kita adalah kita bukan yang paling tua mungkin, ya, mungkin kita adalah salah satu yang termuda. Biasanya sih, ya, kalau yang termuda itu biasanya itu kayak anak itu kalau main dianggap pupuk bawang, kira-kira begitu. Apa tuh pupuk bawang ya? Enggak dianggap, saudara. Ya kan? Dianggap ya ya boleh ngomong boleh enggak lah ya, enggak didengar suaranya. Kira-kira begitu, saudara. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini adalah pengalaman-pengalaman yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Ya, khususnya di dalam keluarga. Keluarga orang-orang Asia. Ya, keluarga orang-orang Asia yang budaya kita, budaya keluarga Asia itu masih cenderung patriarki. Apa itu patriarki? Ayah, jalur ayah. Ya kan? Laki-laki, saudara. Ya. Mayoritas keluarga Asia itu masih patriarki. Nah, seringkali dalam budaya yang patriarki, budaya yang mengedepankan garis ayah, itu suara wanita itu tidak dianggap, saudara. Betul? Ya kan? Wanita cenderung diremehkan. Dalam budaya tertentu itu bahkan tidak dianggap sama sekali, saudara. Ya, wanita di dalam budaya-budaya yang lebih kuno lagi bahkan hanya dianggap sebagai pabrik anak, saudara. Maaf kalau saya ngomong seperti karena itu fakta, saudara. Tapi ketika kita sudah kenal Yesus, ya, maka pengenalan akan Kristus, pengenalan akan firman Allah itu pasti dan harus dan sanggup membebaskan kita dari pengalaman, dari pemahaman seperti itu, memperbarui cara berpikir kita, memperbarui persepsi kehidupan kita, memperbarui perspektif, cara pandang kita, bahkan paradigma kita, cara kita berpikir. Amin, Bapak Ibu? Ya. Ya. Ketika di dalam Alkitab sendiri, saudara, budaya pada zaman Alkitab ditulis itu sangat-sangat patriarki sekali. Ya. Bagaimana tidak? Kalau Anda perhatikan di dalam apa namanya silsilah orang-orang Israel sendiri loh, ya itu kan jalur ayah, semua yang ditulis hanya nama ayah, betul ya saudara ya, nama laki-laki semua yang ditulis di sana ya. Kenapa? Karena memang itu sangat kuat sekali, ya. Tapi Tuhan itu ternyata tidak seperti itu. Di dalam Alkitab juga dituliskan, contoh Matius pasal pertama dalam silsilah Yesus ada 5 nama wanita di sana. Kenapa Tuhan disisipkan 5 nama wanita? Apakah hanya sekedar apa namanya salah tulis atau tidak, saudara? Karena Tuhan punya pesan, Tuhan punya maksud, dan Tuhan punya pesan yang sangat kuat, saudara, bahwa di dalam apa namanya dalam cara pandang Alkitab itu wanita itu sama berharganya dengan pria. Equity. Amin. Ya. Hari ini banyak yang kalau kita lihat dunia secara luas ada yang namanya gerakan feminisme, saudara, ya kan? Karena wanita nggak diterima, dijajah katanya, saudara, ya kan? Kemudian mereka berusaha untuk apa? Untuk mengangkat hak wanita. Tapi itu jatuh ke ekstrim satunya. Kalau satunya ekstrim kiri, jatuhnya selalu ekstrim kanan, selalu begitu. Ya kan? Akhirnya mulai berkembang ke hal yang lebih macam-macam lagi, saudara. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana ketika kita, entah kita pria, entah kita wanita, ya, kalau kita diizinkan diremehkan, ya, mungkin dalam konteks keluarga, entah keluarga inti atau keluarga besar. Saudara, bagaimana respon kita, apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita diizinkan untuk mengalami pengalaman diremehkan, saudara, oleh orang mungkin yang lebih tua dari kita, siapapun,
bisa orang tua kita mungkin, ya, bisa mungkin dari ipar kita mungkin, ya kan, dari mungkin kakek nenek kita mungkin, siapapun saudara. Kalau kita ngomong dalam konteks keluarga. Markus pasal ke-9 ayat yang ke-33 sampai 37 menceritakan kepada kita sebuah cerita mengenai perdebatan di tengah-tengah murid Yesus mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Mari kita lihat terlebih dahulu. Pada dasarnya tidak setiap orang tidak ingin diremehkan, betul? Ya, pada dasarnya semua orang tuh ingin dianggap, ya. Kita tidak suka diremehkan, ya. Itu dasarnya begitu. Semua orang selalu begitu. Kita ingin suara kita didengar. Kita ingin pendapat kita itu didengar. Kita ingin bahkan bukan cuma didengar, suara kita dituruti, pendapat kita dituruti, ya kan? Itu adalah sebuah sistem ego yang sudah ada di dalam diri manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka salah satu akibatnya adalah sistem ego manusia itu bekerja. Ya, dan kita lihat di sana, kalau kita lihat cerita kitab Kejadian, kekacauan demi kekacauan yang terjadi itu ketika benih dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia mulai mengaktifkan yang namanya sistem ego. Ya, dan kekacauan terjadi di sana sini. Nah, lihat Markus pasal ke-9 ayat yang ke-33, dikatakan demikian saudara. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Enggak ada yang mau diremehkan. Betul saudara? Ya kan? Sama ya saudara ya. Apa yang terjadi pada zaman itu, zaman Yesus itu sama dengan, itu masih terjadi juga di zaman sekarang. Betul saudara? Ya, masih juga terjadi di zaman sekarang. Ya, gereja besar meremehkan gereja kecil, saudara, ya kan? Dan gereja yang uangnya lebih banyak mungkin meremehkan gereja yang uangnya lebih sedikit. Gereja yang 10.000 jemaat meremehkan gereja yang 1.000 jemaat, saudara. Dan itu terjadi di sana sini. Perusahaan yang lebih besar meremehkan perusahaan kecil, saudara, ya kan? Dan apapun dalam kehidupan ini kita bisa lihat di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun juga saudara. Yang mayoritas meremehkan yang minoritas, betul? Ya, dimanapun kita temukan fenomena itu. 12 murid Yesus berdebat, oke? Siapa yang terbesar di antara mereka? Karena pada dasarnya tidak ada yang mau diremehkan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lihat saudara, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepadanya, kepada mereka maksudnya, ya, berkata kepada murid-muridnya. Yesus sengaja ambil anak kecil, seorang anak kecil untuk dijadikan contoh kepada murid-muridnya yang sudah dewasa itu, orang-orang dewasa itu. Kenapa saudara? Kenapa anak kecil? Ayo, kenapa anak kecil? Ya, kalau kita lihat anak-anak kita, ya, yang di Next Gen Kids sana, ya, atau anak-anak kita yang di rumah mungkin hari ini. Saudara lihat anak kecil itu sering diremehkan, betul? Kita bilang apa sama anak kecil? Alah, kamu masih apa? Sekia katanya ya, itu kalau bahasa Mandarin saudara ya kan, sekia itu anak kecil. Saya percaya bahwa setiap kita, Bapak Ibu coba ingat-ingat ya, waktu Bapak Ibu dulu masih kecil, juga sering diomong gitu enggak? Ayo, sering diomong begitu? Masih, kamu anak kecil. Begitu enggak saudara? Ya kan, sama orang tua kita mungkin, atau mungkin sama paman bibi kita, atau sama siapapun. Ya saudara lihat, kita mengulangi terus kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi kepada apa yang ada di atas kita. Dengan kita berkata kepada anak kecil, kamu masih kecil, sekia nggak ngerti apa-apa. Ya kan, kamu nggak ngerti apa-apa. Ya saudara,
Betul mereka masih kecil, betul mereka tidak mengerti apa-apa, mereka masih belum makan asam dan garamnya dunia. Oleh karena itu anak kecil, rata-rata mayoritas anak kecil nggak pernah darah tinggi, betul saudara? Ya kan? Yang darah tinggi itu yang sering makan asam garamnya dunia nih, betul kan saudara ya? Ya, anak kecil happy-happy aja saudara, kenapa? Mereka polos. Anak kecil tuh sering diremehkan. Anak kecil tuh tidak dianggap saudara. Anak kecil tuh dibedakan dari orang dewasa, betul? Ya kan, seringkali dibedakan, ya tidak dianggap, diremehkan, ya kan, dan dibedakan dari orang dewasa. Dalam konteks tertentu mungkin perlu dibedakan, ya. Contoh, ya kan, masa porsi makan anak kecil sama dengan porsi makan orang dewasa kan ya tidak, ya. Tapi kenapa Yesus justru ambil seorang anak kecil? Dia memeluknya dan dia tempatkan di tengah-tengah mereka dan dijadikan contoh bagi 12 orang yang sedang berebut pengaruh ini, bagi 12 orang yang sedang bertengkar di antara mereka, siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat, ya, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling ini dan itu. Ya, siapa yang paling pinter khotbah, yang paling pinter dagang mungkin saudara ya, yang paling pinter bisnis saudara ya, bisnismen besar meremehkan bisnismen menengah meremehkan bisnismen kecil meremehkan mereka yang barusan merintis. Semua kita pasti pernah diremehkan. Halo saudara? Ya, pasti pernah diremehkan. Saudara ngajukan kredit, mungkin bank akan meremehkan saudara dengan lihat, ini sih, ya kan, potensi gagal bayarnya besar, ini enggak diloloskan kredit saudara. Bisa seperti itu? Bisa saudara? Bisa. Ya, kadang orang tuh butuh bukti dulu, itu manusiawi. Manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu kadang butuh bukti dulu, betul enggak saudara? Ya, butuh bukti dulu. Waktu pertama kali minta kredit susah sekali. Begitu nanti kalau sudah besar, saudara nggak minta pun ditelepon terus, ya diutangi. Betul nggak saudara? Ya kan? Ditawari utang terus. Betul nggak saudara? Ya kan? Selalu begitu. Itulah sistem itulah sistem dunia di mana kita hidup hari ini. Dari dulu juga begitu, sama sih. Ya, sekarang aja lebih parah lagi. Nah saudara, dengan membawa seorang anak kecil, ada sebuah pelajaran rohani yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Dan ini sebetulnya sebuah tindakan sindiran. Oke? Ya, tindakan sindiran, tindakan untuk mengajarkan sesuatu hikmat, suatu pengajaran rohani kepada murid-muridnya yang mereka bisa aplikasikan dalam kehidupannya, tapi ada sisi sindirannya. Ngerti maksudnya saudara ya? Ada sisi sarkastiknya sedikit lah, bukan sarkas, sindiran saja kepada mereka. Jadi seolah-olah Yesus ngomong seperti ini, buat kalian yang senangnya tengkar, cari muka. Emangnya Yesus nggak tahu saudara, banyak yang cari muka sama dia, halo. Emangnya Yesus nggak tahu, banyak yang dalam tanda kutip jilat-jilat saudara, ya kan, untuk dapat perhatian Yesus. Emangnya Yesus nggak tahu yang begitu? Tuhan kan maha tahu, betul saudara ya? Yesus maha tahu, dia tahu. Dan di dalam sebuah organisasi atau kepemimpinan atau apapun juga saudara, selalu ada orang-orang seperti itu. Halo, tidak ada orang sempurna di dunia ini. Amin saudara. Kalau kita lihat orang seperti itu, simple. Ya kita jangan jadi seperti itu. Simple kan saudara? Ya kan? Atau kita sadarlah ya bahwa mungkin orang yang seperti itu juga masih bertumbuh. Ya, dia masih terus bertumbuh. Ya, dia masih belum terlalu dewasa. Saudara, ya, orang yang sering jilat-jilat untuk naik, untuk dapat perhatian, orang yang suka bahasa gaulnya itu ngeswe, tahu ngeswe ya kan, itulah jilat-jilat begitulah ya, cari perhatian gitu. Saudara, orang itu mungkin belum dewasa dan masih perlu bertumbuh, masih terus bertumbuh. Ya, dan karena dia masih terus bertumbuh, dia tidak tahu karena dia mungkin juga tidak punya sesuatu yang lebih untuk ditawarkan, maka dia melakukan apa yang sebatasnya yang dia bisa lakukan dengan cara seperti itu. Dalam sebuah organisasi kita melihat itu di mana-mana. Di tempat kerja saudara,
Mungkin juga saudara lihat seperti itu. Halo? Halo? Ya? Siapa yang kerja di kantor hari? Saudara? Ya kan kalau Anda kerja di kantor mungkin Anda lihat ini temanku satu ini, ya kan? Kalau ada bos, waduh ngomongnya manis-manis, betul saudara? Ya kan? Kalau ada bos ngomongnya manis-manis, ya kan? ABS terus saudara, ya kan? Asal Bapak ya sumringah, saudara, ya kan? Pokoknya asal Bapak sumringah senang-senang terus ngomongnya, ya kan? Begitu bosnya nggak ada, saudara, ya tidur-tiduran, ya kan? Males-malesan, ngegame terus di kantor, kira-kira begitu, saudara. Kita menemukan itu di mana-mana dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dengan bawa anak kecil, Yesus ingin menyindir mereka, ya, bahwa hey, ini loh anak kecil yang sering diremehkan, anak kecil yang tidak dianggap, anak kecil yang dibedakan dari orang dewasa, tapi justru dari pribadi seorang anak kecil ini, kita bisa belajar sesuatu. Ya, apalagi kata Yesus, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kalau kita menyambut Yesus seperti anak kecil, saudara, maka sebetulnya kita sedang menyambut Bapa. Saudara, apa maksud Tuhan dengan dia ngomong seperti ini? Barang siapa menyambut aku seperti anak kecil ini. Saudara, anak kecil ini polos, betul? Enggak ada tendensi apa-apa, ya kan? Enggak ada maksud apa-apa. Anak kecil kan begitu ya, Bapak Ibu ya, polos, enggak ada tendensi apa-apa, kadang ngomong juga enggak dipikir, betul saudara? Ya kan? Ya, Bapak Ibu sudah ngomong sama anak Anda. Nanti ya, kalau diajak pergi, ya, sama om, sama tante, sama susu, sama ai, ya, jaga ya, behave ya, you have to behave, ya kan? Behave, ya. Kalau ditanya sudah makan belum? Bilang, sudah. Ya kan? Sudah makan di rumah lo ya. Bilang, sudah. Oke? Ya, jangan namanya anak kecil. Ya kan? Ayo ketika ketemu sama teman saudara mungkin, ayo sudah makan belum? Jawabannya apa saudara? Ya belum, ya kan? Kenapa? Tahu ada yang lebih enak datang. Ya belum ngomongnya, ya kan? Saudara mungkin marah, ya kan? Dalam hati, oh anak ini, ya kan malu-maluin. Betul kan gitu saudara ya? Ya. Tapi namanya anak kecil. Yang mereka polos, mereka jujur aja ngomong. Ya kan? Kadang mereka enggak mikir karena mereka kepolosan mereka. Bukan karena mereka ingin menghina. Ketika makan bersama-sama dibilang enak enggak makanannya. Kalau enggak enak dia akan bilang apa? Enggak enak, betul enggak saudara? Ya, enggak enak. Dia enggak peduli dan dia enggak tahu sekalipun yang mungkin yang bayari om tantenya ini. Betul enggak saudara? Enggak enak gitu kan saudara? Saudara mungkin sebagai orang tua, kita mungkin sebagai orang tua akan malu, ya kan? Aduh anak ini, ya kan? Nggak tahu, malu, ya kan? Wis dibayari ngomong nggak enak, kan begitu saudara? Kita orang-orang dewasa ini sudah terlalu banyak ilmu, ya, sudah terlalu banyak ilmu kehidupan kita ini, sehingga tingkat kepolosan kita sudah hilang. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya, saudara? Saudara, kita pun mungkin tidak mau dianggap seperti anak kecil. Ini loh masalahnya, ya kan? Kita tidak mau dianggap seperti anak kecil, tapi justru Yesus menempatkan seorang anak kecil dan dia berkata, kalau engkau ingin menyambut aku, sambut aku seperti anak kecil ini. Tapi kita tidak mau dianggap seperti anak kecil. Oke? Kita tidak mau diremehkan di keluarga mungkin, ya kan? Kita benci untuk diremehkan, kita benci tidak dianggap, saudara. Ya kita benci dibeda-bedakan di dalam keluarga, contohnya. Ya kan? Kita benci dibedakan dari saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita nggak bisa mengerti kenapa kita dibedakan. Ya, lihat saudara, kita benci dibedakan. Anak kecil kan begitu, kakaknya diberi, kakaknya dikasih, dia dikasih, marah dia, betul ya? Atau minimal nangis dia. Kita benci dibeda-bedakan. Kita mungkin benci dibedakan dari kakak kita. Ya mungkin orang tua kita berkata, kamu kok nggak seperti kakakmu sih, kakakmu ini dan kakakmu itu. Saudara, kita benci dibedakan dari saudara kita. Kita benci diremehkan oleh orang tua kita, oleh ipar kita, oleh siapapun saudara. Ya,
Kita benci diremehkan. Kadang perkataannya menyakitkan, dibedakan, ya, diremehkan. Ya, dengan perkataan-perkataan misal, ya kita diremehkan hanya karena kita bekerja secara profesional. Ya, kita mungkin tidak punya usaha sendiri, kita diremehkan dalam keluarga. Mungkin yang meremehkan itu bukan kakak, tapi mungkin justru adik kita. Mungkin dia lebih kaya mungkin secara materi, meremehkan kakaknya yang lebih tua, meremehkan, ya kadang seperti itu ada, ya kan? Kadang faktor-faktor materi bisa membuat kita meremehkan orang-orang yang mungkin di bawah kita. Kalau itu kakak kita mungkin, ya kita bisa meremehkan kakak kita, dan itu justru ada sumber konflik ada di sana. Oke, saudara, manusia bisa saling meremehkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa meremehkan kakak kita mungkin, kita tidak menganggap dia. Kenapa? Karena mungkin dalam keluarga besar, dalam keluarga secara otomatis suara kita yang ditunggu. Kenapa? Ya karena kita mungkin punya uang yang lebih banyak. Sehingga semuanya seolah-olah melihat dan ingin mendengarkan kita. Saudara, fenomena-fenomena ini selalu terjadi di dalam keluarga. Ya, tapi hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi seorang pribadi yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Ya, entah kita kakak, entah kita adik, entah kita punya lebih banyak secara materi, entah kita punya lebih sedikit secara materi, entah siapapun kita, bagaimanapun posisi kita, ya kita betul-betul harus jadi garam dan terang dunia di dalam keluarga kita. Amin saudara. Ya, kita tidak boleh main ego. Kalau sudah main ego hancur itu. Kenapa Yesus angkat anak kecil? Karena anak kecil ini sikapnya polos apa adanya, tidak ada ego-egoan. Anak kecil ini sikapnya tulus dan murni, saudara. Tidak ada ego-egoan. Orang anak kecil dia akan polos apa adanya, saya sudah katakan tadi. Dia akan polos apa adanya, enak ngomong enak, enggak enak ngomong, enggak enak. Saudara, ya kan? Enak ngomong enak, enggak enak ngomong enggak enak. Ya, jelek ngomong jelek, bagus ngomong bagus. Dia tulus, dia murni, dia tidak ada tendensi apa-apa. Itulah anak kecil. Dan Tuhan ingin kita belajar dari sikap anak kecil seperti ini. Untuk kita praktekkan di dalam apa? Di dalam hubungan keluarga kita. Entah keluarga inti, entah keluarga besar, saudara. Kadangkala itu membantu. Ya, kita harus betul-betul ada di dalam situasi, dalam sebuah kondisi di mana kita betul-betul harus melakukan firman Tuhan. Jangan kita membangun hubungan dengan keluarga kita, ya kalau itu katakan keluarga besar, saudara, hanya karena faktor-faktor materi. Hanya karena faktor-faktor ini dan itu. Kita meremehkan keluarga kita yang lain. Kita meremehkan kakak kita atau adik kita atau siapapun, saudara. Hanya karena kita punya lebih banyak. Jangan seperti itu. Kalau itu bukan anak Tuhan, saya masih bisa mengerti. Tapi kalau itu anak Tuhan, sudah ngerti firman, sudah jadi orang Kristen lama, tapi masih seperti itu berarti tidak pernah terjadi pembaharuan akal budi. Tidak pernah terjadi pembaharuan persepsi. Tidak pernah terjadi pembaharuan perspektif, sikap. Tidak pernah terjadi pembaharuan paradigma. Artinya, firman Tuhan masuk kiri, keluar kiri lagi. Kalau keluar kanan masih nyantol kan saudara. Masuk kiri, keluar kiri lagi. Artinya firman Tuhan tidak betul-betul mengubah hidupmu. Engkau tidak pernah mengizinkan sikapmu, persepsimu, perspektifmu semuanya diubah oleh kebenaran firman Tuhan yang mungkin telah engkau dengar ratusan ribuan kali setiap minggu di gereja. Hari ini kita harus menjadi orang yang berbeda. Amin. Ya, di dalam keluarga kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita tidak boleh memperlakukan anggota keluarga kita, entah keluarga inti, entah keluarga besar, kita tidak boleh memperlakukan mereka berdasarkan pertimbangan materi, pertimbangan ini dan itu apapun juga. Kita harus jadi berbeda, karena kita anak Tuhan. Kita harus bawa terang, jadi terang, garam dan terang dunia di tengah keluarga kita. Amin saudara. Kita harus bawa juga mengajarkan kepada anggota keluarga kita yang lain bagaimana harus bersikap,
berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita sebagai adik, kita mungkin punya lebih banyak secara materi, kita punya kakak di atas kita, kakak-kakak di atas kita, mungkin Anda harus menghormati, menghargai kakak-kakakmu, sekalipun mungkin secara materi ada di bawahmu. Tapi kalau mungkin ada sesuatu yang harus diputuskan dalam keluarga besar, ya engkau bukan cuma suaramu yang harus didengarkan, tapi kakak-kakak saudara juga harus didengarkan. Amin. Dengan keputusan bersama. Kadang-kala begitu kan, yang merasa punya lebih banyak, ingin suaranya didengarkan dan ingin dituruti dan diambil jadi keputusan saudara. Tidak peduli perasaan kakak-kakaknya yang lain. Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus berbeda. Amin ya. Amin. Ya Bapak Ibu ya, sikap anak kecil itu polos apa adanya, tulus dan murni. Kalau saudara mungkin sebagai adik, Anda yang diremehkan justru. Anda punya lebih banyak, tapi Anda diremehkan. Anda yang diremehkan. Ya, padahal kakak-kakak Anda itu juga, kalau secara hitungan materi mungkin jauh sekali di bawah Anda, tapi justru hanya karena mereka sebagai kakak, merasa ego sebagai kakak, Anda pun diremehkan. Jangan marah. Kalau Anda marah dan berkata, ya sudah, ya kan, enggak kakak-kakaan, enggak apa-apa. Ya kan, putuslah, hancurlah keluargamu. Halo? Betul saudara? Be careful with your ego system. Sistem ego kita. Ego itu bukan hanya karena materi, ego itu juga bisa karena posisi dalam keluarga. Ego bisa karena macam-macam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua kita adalah manusia, kemanusiaan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu kita harus betul-betul menyelaraskan sikap kita, menyelaraskan tindak tanduk kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah seperti belajar, mari kita belajar menjadi seperti anak kecil ini. Yang tidak punya tendensi apa-apa. Yang tidak ikut Yesus hanya karena memperdebatkan siapa yang terbesar di antara kita. That's why, saudara, kalau Anda lihat di antara murid-murid Yesus, mereka selalu tengkar kan, siapa yang bisa duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ya, selalu itu bukan bicara tentang di surga, bukan. Di dunia, kalau makan bersama, kalau Anda lihat di drama beberapa waktu yang lalu, waktu Jumat Agung itu ya, mereka tengkar, siapa yang bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kenapa? Karena kalau dalam perjamuan makan, yang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus itu dianggap lebih terhormat budaya zaman itu. Tengkar mereka, saudara. Siapa yang bisa makan di sebelah kanan dan kiri Yesus? Mereka tengkar, memperebutkan posisi itu, saudara. Tapi justru yang di sebelah kanan dan kiri Yesus itu loh, itu justru salibnya lebih besar. Kadang kita lupa, kita ingin posisi terhormat, kita ingin suara kita didengar, kita ingin pendapat kita dituruti, kita ingin profil kita terangkat dan semuanya. Kita ingin menjadi yang ternama di tengah keluarga mungkin atau dimanapun juga. Kita ingin menjadi yang oke? Kita ingin menjadi patron, kita ingin menjadi simbol dalam sebuah organisasi. Kita ingin nama kita dikenang dan sebagainya. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin seperti itu, salib kita itu lebih besar. Halo? Orang harus sadar ini. Siapa yang menginginkan posisi ternama, salibnya lebih besar. Tidak semua orang sanggup untuk menanggung salib itu. Mamanya Yohanes dan Yakobus nggak ngerti. Dengan gampang saja, tanpa mikir, datangkan kepada Tuhan Yesus ngomong apa saudara? Tuhan tolong dong, anakku 2 ini. Namanya juga orang tua, pasti pengen yang lebih baik untuk anak. Betul kan saudara? Normal nggak? Normal ya, semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak mereka. Tapi masalahnya mamanya Yohanes dan Yakobus ini enggak ngerti apa yang dia minta, saudara. Betul-betul clueless, enggak punya clue sama sekali, enggak ngerti apa yang dia minta. Dengan ngomong kepada Tuhan Yesus, tolong dong anakku ini, 1 di kananmu, 1 di kirimu. Itu sama dengan sebetulnya, enggak sadar ya mama-mama ya, tapi sebetulnya dia sedang ngomong ya Tuhan, enggak apa-apa. Biar anakku 2 mati juga tersalib di kanan dan kirimu. Sebetulnya itu saudara.
Hati-hati loh, Bapak Ibu ya, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan ya hati-hati ya. Hati-hati apakah kita sudah paham konsekuensi apa yang kita minta. Banyak orang ngomong minta Tuhan aku pengen dipakai besar. Aku pengen jadi ini besar. Aku pengen sesuatu yang sifatnya fenomenal untuk self, untuk diri. But you have to know the price. Apa harga yang harus kau bayar? Nggak ngerti mamanya Yohanes Yakobus ini. Maka itu Tuhan ngomong apa? Kamu ngerti nggak apa yang kamu omong? Paham nggak harga yang harus kamu bayar untuk ada di kanan dan kiriku? Mau Tuhan, sanggup, nggak ngerti saudara. Orang yang ngomong mau, sanggup itu berarti sama dengan dia nggak ngerti dan nggak sanggup. Paham Bapak Ibu? Ya, paham ya? Hati-hati dengan apa yang kita minta sama Tuhan ya. Hati-hati. Itulah mengapa akhirnya yang mati disalib di kanan kiri Yesus itu adalah dua orang penjahat yang sudah dibuang dari masyarakat. Bahkan mama papanya sudah tidak mau lagi sama mereka. Dua penjahat itu keluarganya sudah membuang dia, putus hubungan. Sudah tidak ada lagi yang menginginkan mereka hidup. Saudara, kalau misalnya Tuhan menuruti keinginannya, permintaannya mamanya Yohanes dan Yakobus itu, maka yang disalib di sebelah kanan kiri siapa? Maka mungkin sejarah akan terbalik, saudara. Yang disalib itu pasti Yohanes dan Yakobus. Saya mau tanya, kalau seperti itu ceritanya, bagaimana perasaan mamanya ketika lihat seperti itu? Halo? Wah, saudara, ya kan? Kalau memang dikabulkan oleh Yesus dan akhirnya yang tersalib itu Yohanes dan Yakobus, saya percaya baru aja ditangkap, baru aja dicambuk sekali itu mamanya langsung pingsan itu, pasti itu. Ya, pasti itu saudara. Ayo dong, kalau kita mau minta sesuatu sama Tuhan, pikir dulu baik-baik. Kalau kita mau minta sesuatu yang besar, kalau kita mau mengharapkan sesuatu yang keren, yang big, yang luar biasa, coba pikir dulu konsekuensinya apa. Sanggupkah kita tanggung konsekuensi dari apa yang kita inginkan itu? Amin Bapak Ibu. Ya. Karena tidak ada orang yang mau diremehkan. Semua tidak mau diremehkan. Akhirnya siapa yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus? Kalau Anda perhatikan pada perjamuan malam di kitab Injil Yohanes. Yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus itu ya Yohanes satu dan akhirnya sebelah kirinya Yesus itu Yudas. Dan dua-duanya dapat salib yang lumayan daripada yang lain. Yudas akhirnya enggak kuat mengkhianati Yesus, betul? Dia bunuh diri, gantung diri. Betul saudara? Enggak kuat. Maka dari itu saudara, hati-hati. Ya, aku ingin jadi ini Tuhan. Aku ingin jadi ini. Wah, aku ingin. Saudara, belum tentu kuat salibnya. Banyak orang di luar sana rebutan jabatan. Halo? Di kantor Anda mungkin rebutan jabatan terjadi. Sikat kanan, sikat kiri. Khianati kanan, khianati kiri. Ya, demi dapat jabatan GM, presidir atau apapun juga. Rela khianati kanan, khianati sebar ini, sebar itu, isu itu. Akhirnya dapat jabatan. Setelah dapat jabatan itu, apa yang terjadi saudara? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu, ada salib di sana. Sama dengan partai politik mungkin. Wah, sikat kanan, sikat kiri. Ya, gasak kanan, gasak kiri. Demi jabatan ketua umum. Wah, ya kan? Demi jabatan ini dan itu. Sama di luar, sama di gereja juga sama. Sikat kanan, sikat kiri. Mungkin jabatan ini, jabatan. Oh, jadi apa? Ini jadi ketua umum. Wah, sudah. Ya, ketua umum sinode. Kalau sudah jadi ketua umum sinode, waduh kayak sudah setengah dewa aja, saudara. Ya tuh. Ya, jalannya sudah nggak di atas tanah lagi, saudara. Ya kan? Kalau dulu masih mau makan tempe penyet, ya kan saudara ya? Ya tahu penyet masih mau makan di depan warting ini masih mau saudara. Kalau jadi ketua umum, saudara, waduh, ya kan? Ya, itu makan pagi Marriott, makan siang Shangri-La, makan sore mungkin di Sheraton, saudara, ya kan? Kalau makan tempe penyet sama makan warting di depan, wah gatel semua, eksim semua, saudara, ya kan? Sudah gatel semua. You don't know what you are asking for. Mikir dulu kalau mau minta sesuatu sama Tuhan. Mikir dulu konsekuensinya. Amin Bapak Ibu.
Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh, kalau kita hari ini diremehkan, ya wis. Kalau kita hari ini nggak dianggap, ya sudah. Kalau hari ini kita dibeda-bedakan, ya sudah, sakarepmu. Simple. Amin. Nggak usah ego kita terkoyak, nggak usah ego kita, sudahlah. Nanti yang berbuat seperti itu akan Tuhan ajar sendiri, ya kan? Tuhan akan berperkara sendiri kepada orang-orang yang begitu kepada kita. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini berbahagialah ketika engkau diremehkan, berbahagialah ketika engkau tidak dianggap, berbahagialah ketika engkau dibeda-bedakan. Tetaplah apa adanya, tetaplah murni seperti anak kecil. Karena Tuhan Yesus akan mengangkat saudara pada waktunya dan caranya sendiri. Berbahagialah ketika saudara diremehkan. Berbahagialah. Oh, mana bisa Pak bahagia? Ya, memang enggak enak, tapi berbahagialah. Berbahagialah karena saudara sudah lepas dari satu cobaan. Berbahagialah ketika engkau tidak dianggap. Berbahagialah ketika engkau dibeda-bedakan. Amin, enggak usah marah. Enggak usah marah saudara. Karena Tuhan selalu bekerja segala sesuatu tepat pada waktunya. Akan mengangkat saudara tepat pada waktunya. Kalau engkau akhirnya diangkat, jangan balas dendam kepada saudara-saudaramu yang lain. Halo? Ya, tetap kasih mereka, tetap berdoa buat mereka, tetap profesional dalam tanda kutip, tetap berikan suara pendapat yang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kan malu-malu sendiri. Halo? Ya, malu-malu sendiri nanti. Aduh iya ya, aku sudah menyakiti adikku atau kakakku, tapi dia enggak balas sekarang sama aku. Saudara nanti akan malu sendiri. Jadilah terang dan garam dunia itu artinya saudara tidak perlu marah ketika engkau diremehkan, tidak dianggap dibeda-bedakan. Tidak perlu marah. Nanti Tuhan akan berperkara sendiri sehingga mereka semua yang tadinya meremehkanmu, mereka semua yang tadinya tidak menganggapmu, yang membeda-bedakanmu, semuanya akan malu kepadamu nanti. Tapi kalau itu terjadi jangan balas dendam. Tugas kita adalah untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Amin. Waktunya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau Anda lihat di kantor, teman-teman Anda kasak kusuk kanan kiri, sikat kanan sikat kiri, jilat kanan jilat kiri, hanya demi naik jabatan ini, sus karepmu ben. Nah, beres. Amin saudara. Gitu aja. Ya, nggak usah ini dan nggak usah itu. Sudahlah, Tuhan tuh menentukan jalan setiap orang. Tuhan akan atur semuanya indah. Hidup dengan tulus apa adanya. Happy saja senantiasa. Amin saudara. Puji Tuhan.